Oke, selamat siang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tugas proyek pengolahan citra digital dengan judul analisis klasifikasi berbasis citra pada pesawat komersil menggunakan KNN, SVM, dan Random Forest. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Junun Korina dengan NIM F1D024100030. Selanjutnya. Nama saya Inyoman Widya Sajayananta dengan NIM F1D02410053. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maulida Sabila dengan NIM F1D024100092. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Nabrianto dengan NIM F1D024100134. Oke, jadi kami akan menjelaskan yang pertama itu dari latar belakang kenapa kami milih dataset ini. Jadi di sini tuh klasifikasi citra pesawat komersil itu menghadapi tantangan kemiripan visual antar kelas dengan variasi struktural tinggi antar pesawat. Oleh karena perbedaan visual yang halus ini membuat model klasifikasi itu rentan keliru, terutama saat kualitas citra terganggu oleh noise, kontras rendah, atau detail yang kurang tajam. Jadi untuk deskripsi programnya ini ada beberapa gambaran umum seperti sistem eksperimen komparatif untuk klasifikasi citra pesawat komersil, kemudian membandingkan pengaruh 8 skema pre-processing terhadap performa 2 pendekatan, dan yang ketiga dirancang untuk isolasi variabel. Semua skema dievaluasi dengan model, split data, dan parameter yang identik. Jadi kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana sih processing memengaruhi akurasi, dan kombinasi mana yang paling optimal dari beberapa pre-processing. Nah, untuk datasetnya itu kami mengambil sumber data seperti VGVC Aircraft dengan 10 kelas pesawat komersil, di mana ada 1000 citra asli, grayscale, resize 256 x 256 pixel, dan augmentasi datanya yaitu horizontal flip dan rotasi 15 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan total 3000 citra untuk eksperimen. Untuk pipeline dan pre-processingnya itu ada data augmentasi 8 variasi pre-processing yang dimana ada 8 skema dimulai dari stage 0 yaitu baseline dan stage 7 menggunakan wavelet, Clahe, dan Serp. Oke, selanjutnya untuk fitur dan eksperimen akan dijelaskan oleh D. Baik, jadi untuk ekstraksi fitur yang kami gunakan itu merupakan penggabungan dari beberapa ekstraksi fitur. Seperti GLCM ini Gray Level Concurrent Matrix. Kami mengambil 56 fitur text row mikro, 16 level keabuan, 2 jarak, 4 sudut, dan 7 statistik harmonic. Kemudian untuk HOG atau Histogram of Oriented Gradients, kami mengambil 4356 fitur bentuk yang di resize 96 x 96 pixel, 9 orientasi dengan sel 8 x 8. Sehingga kalau digabungkan akan menjadi 4412 dimensi per citra. Nah, dimensi yang besar ini kami terapkan standar scalar dan PCA 150 untuk mengurangi dimensionalitas. Kemudian di fit dan train split 80% dan 20% untuk random forest dengan estimatornya sejumlah 150 dengan kedalaman 15, kemudian SVM dengan RBF kernel C5, kemudian K nearest neighbors dengan K9 cosine, dan juga CNN convolutional neural network sebagai eksperimen tambahan menggunakan transfer learning dari EfficientNet B0 yang di fine-tune blok 7 dan 8 sebanyak 10 epoch. Jadi nanti di eksperimen kami juga menerapkan CNN embeddings ini digunakan di model-model machine learning tradisional seperti RF, SVM, dan KNN untuk menginvestigasi
apakah model-model ini dapat menjadi sepintar CNN yang telah melalui transfer learning. Kemudian lanjut. Di sini merupakan menampilkan hasil output stage 0, yang dimana ini tuh baseline, jadinya tidak terlalu terlihat perbedaan antara gambar original dan di processing. Untuk hasil eksperimen pada stage 0 itu menghasilkan akurasi tertinggi di 69,5% di training SPM. Kemudian untuk output stage 1 menggunakan Gaussian dan median blur, jadinya ini tuh digunakan untuk mengurangi noise, dengan hasil eksperimennya itu tertinggi di SPM training, yang dimana akurasinya itu 0,685. Selanjutnya ada stage 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Karin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stage 2, yaitu skema Clahe dan gamma correction. Jadi Clahe itu dia meningkatkan kontras lokal pesawat, dan gamma itu dia menggeser intensitas untuk memperjelas detail pada bagian yang berbayang. Lalu ada hasil eksperimennya. Jadi di sini akurasi tertinggi pada SPM RBF dia menjadi stage terbaik untuk fitur handcraft. Selanjutnya stage 3 yaitu ada skema unsharp mask dan sharpening. Jadi ini untuk mengurangi versi citra yang telah dihaluskan dan citra asli untuk memperkuat batas-batas tepi yang halus. Lalu untuk hasil eksperimennya, terdapat akurasi tertinggi pada SPM RBF yang menjadi juara keseluruhan untuk SVM plus CNN embeddings. Selanjutnya stage 4 akan dijelaskan oleh Aldi. Ya, baik, terima kasih Sabrina. Lanjut untuk stage 4-nya di sini menggunakan means denoising plus contrast stretching. Berikut adalah hasilnya. Dan kemudian pada stage ini nilai akurasi yang tinggi dari ketiga model dimenangkan oleh SPM dengan akurasi itu sekitar 68%. Kemudian untuk output stage 5-nya, di sini stage 5 menggunakan morphological opening dengan hubungan Gauge yang akan menghasilkan nilai terbesar untuk akurasi SPM-nya di sekitar 70%. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, J. Terima kasih Aldi. Dan sekarang saya akan membahas stage 6, yaitu skema bilateral filter, Clahe, dan unsharp mask. Jadi bilateral filter ini melakukan pengelusan adaptif yang secara selektif menekan noise pada wilayah homogen tanpa merusak pixel tepi pesawat. Hasilnya kemudian ditingkatkan kontrasnya dengan Clahe dan dipertegas kembali menggunakan unsharp masking. Kemudian untuk hasilnya dimenangkan oleh SBM RBF kernel dengan C5. Untuk akurasinya sendiri yaitu 69,33%. Kemudian lanjut ke stage 7, yaitu skema wavelet denoising, Clahe, dan sharpening. Jadi wavelet denoising ini memisahkan komponen frekuensi detail pada domain wavelet yang menerapkan soft threshold level 2 untuk meredam derau secara multiskala. Lalu direkonstruksi lagi citranya dan ditingkatkan kontrasnya melalui Clahe. Kemudian untuk hasilnya yaitu dimenangkan lagi dengan SVM RBF kernel dengan C5 dengan akurasinya itu sekitar 67,5%. Nah, dari hasil eksperimen ini apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu
kami menjawab rumusan masalah tadi. Jadi hasil utamanya itu pre-processing sangat memengaruhi akurasi secara berbeda pada jalur handcrafted dan deep learning. Terbaik per kategori ada SVM handcrafted 70,67% di stage 2. Kemudian CNN murni 92,67% di stage 0. Dan SVM ditambah CNN embeddings di stage 3 yang menghasilkan 93,67% yang menjadi juara keseluruhan. Kemudian implikasi praktisnya. Jadi stage 2 dan stage 5 itu merupakan pre-processing optimal untuk fitur handcrafted, sementara stage 3 optimal untuk CNN embeddings. Trade-off antara akurasi sama efisiensi komputasi ini perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan aplikasi dan kebutuhan research. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 9 terkait pengolahan citra digital, analisis klasifikasi pesawat FGVC aircraft. Kami tutup presentasi kali ini, mengucapkan terima kasih.